Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruang diskusi Zoom pada malam hari ini dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Adapun materi yang akan kami bahas, yaitu konsep dasar, proses, dan peran guru, administrasi sarana dan prasarana. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Yulfani sebagai moderator 21053-203. Yang kedua, rekan saya Nelsi Yulia Safitri 21053-167. Yang ketiga, Putri Ramadhani 21053-172. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Putri Ramadhani. Kepada Putri Ramadhani, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu konsep dasar administrasi sarana dan prasarana. Administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan, atau juga dapat diartikan sebagai proses yang lazim terdapat dalam segenap usaha bersama. Adapun pengertian sarana dan prasarana adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk pencapaian tujuan agar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Dr. Sondang Siagian, menyatakan administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu menurut George Terry, adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu menurut Hamalik S. adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebar ide, sehingga ide tersebut bisa sampai pada penerima. Yang keempat yaitu Association of Facilities Manager atau FM. Sebagai pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan dan orang-orang yang bergabung di dalamnya. Ini memiliki implikasi dalam hal desain awal, pemeliharaan, administrasi sehari-hari, dan pengendalian tenaga kerja, energi, dan sumber daya terkait. Yang terakhir yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, administrasi sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, proyek. Sekian materi saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Nelsi Yulia Safitri. Kepada Nelsi dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses administrasi sarana dan prasarana. Menurut Syahril 2018, terdapat proses administrasi sarana dan prasarana yaitu yang pertama perencanaan, di mana merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkonkretkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam bentuk usulan kegiatan, serta upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasikan secara tepat terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu pengadaan, adalah suatu usaha yang dilakukan untuk merealisasikan atau mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan rencana yang telah disusun, baik melalui pembelian, hibah, hadiah, atau menyewa. Yang ketiga yaitu inventaris, merupakan kegiatan pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana antara lain, yang pertama yaitu sebagai bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Yang kedua yaitu memudahkan dalam pengecekan barang. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam pengawasan. Yang terakhir yaitu agar peralatan tidak mudah hilang. Yang keempat, penyaluran. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk pemindahan barang dan tanggung jawab pengelolaan barang dari seseorang kepada orang lain atau dari unit kerja kepada unit kerja yang lain. Yang kelima yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Terdapat beberapa tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan antara lain, 1. Agar barang tidak mudah kadaluarsa. Yang kedua, agar barang tidak mudah susut. Yang ketiga, agar barang tidak mudah rusak karena pengaruh suhu atau cuaca. Yang keempat, agar barang tidak mudah atau agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. Yang terakhir yaitu agar barang tidak mudah hilang. Sedangkan pemanfaatan sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses dalam pendayagunaan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang dan memperlancar jalannya kegiatan belajar mengajar baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang terakhir yaitu penghapusan dan pengawasan. Penghapusan adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghapus daftar barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindarkan. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan sendiri, yaitu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Adapun beberapa peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah adalah: 1. Guru harus merencanakan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses yang dibutuhkan dalam pendidikan. 2. Guru harus dapat memanfaatkan segala sarana dan prasarana seoptimal mungkin. 3. Guru harus dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sarana dan prasarana. 4. Terlibat dalam perencanaan dan pengadaan alat bantu pengajaran. 5. Terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru. 6. Melakukan pengawasan dan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Baiklah, hanya itu pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu: sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, dan proyek. Semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Baiklah, hanya itu pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.